Shalom, perkenalkan nama saya Merdana Tunis. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan materi dari kelompok 11 dengan tema pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang mengalami belajar dalam hidupnya. Setiap manusia perlu proses pendewasaan, baik pendewasaan secara fisik maupun pendewasaan secara psikis atau kejiwaan. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, pengetahuan, atau apresiasi. Dalam pembelajaran, tidak hanya ada guru dan siswa, tetapi juga ada kepala sekolah, staf sekolah, hingga teman sejawat yang saling membantu demi terwujudnya pembelajaran. Studi tentang proses belajar mengajar sangat penting, bahkan merupakan suatu keharusan bagi setiap tenaga pengajar, baik di tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun di perguruan tinggi. Studi tentang proses belajar. 1. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan sifatnya umum, tergantung sudut pandang siapa yang akan mendekati. Pendekatan dapat pula diartikan sebagai titik tolak awal dari memulai suatu proses. Pendekatan pembelajaran berarti titik awal cara pandang kita menghadapi suatu proses pembelajaran. Dari sinilah dimulai dan melahirkan suatu metode, strategi, teknik pembelajaran. Strategi teknik pembelajaran dilihat dari pendekatannya. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama, strategi pengolahan pembelajaran dan strategi penyampaian, dan strategi perorganisasian isi pembelajaran mengacu pada penataan, cara-cara pengurutan isi bidang studi atau mata pelajaran agar terjadi keterkaitan antara topik satu dengan topik yang lain. Yang kedua, strategi penyampaian isi pembelajaran mengacu pada cara-cara untuk menentukan metode pembelajaran sekaligus untuk merespon masukan siswa serta penataan cara-cara menentukan bentuk belajar mengajar. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran mengacu pada penataan cara-cara untuk terjadinya suatu interaksi antara siswa dengan guru dan dengan komponen strategi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penjadwalan, pembuatan catatan, kemajuan belajar. Terdapat beberapa macam strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses mengajar. Berikut ini terdapat beberapa strategi yang akan kami jelaskan secara singkat untuk memudahkan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, strategi ekspositori, yang kedua, strategi inquiry, yang ketiga, strategi inquiry sosial. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan. Ketika pendekatan masih dalam tahap cara pandang dan strategi bertuang dalam konsep, maka metode adalah bentuk aplikatifnya. Terdapat beberapa metode pembelajaran, baik sendiri maupun dikombinasi dengan metode lainnya, yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran di antaranya. Yang pertama, metode pembelajaran diskusi. Yang kedua, metode pembelajaran demonstrasi. Yang ketiga,
metode ceramah plus. Yang keempat, metode resitasi. Yang kelima, pure teaching method. Yang keenam, metode pemecahan masalah atau problem solving method. Yang ketujuh, metode global atau GAINS method. 4. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah bagaimana seorang guru menasihati sebuah keadaan yang sifatnya sudah spesifik. Teknik lebih mengacu pada cara-cara mengajar untuk mendapatkan hasil atau maksud tertentu dengan mengupayakan atau memanfaatkan segala taktik yang dikuasainya. Misalnya, mengajak anak dalam suasana tertentu untuk mendapatkan suasana emosi tertentu. Yang kelima, taktik pembelajaran. Mengacu pada persatuan cara mengajar untuk membangkitkan efek tertentu dalam serangkaian kegiatan pembelajaran, misal menggunakan nyanyian, analogi-analogi, dan lain-lain. Teknik pembelajaran merupakan gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Taktik di sini lebih mengarah ke individu tertentu, yaitu guru sebagai seorang pendidik harus memiliki skill yang sangat baik dalam bidangnya masing-masing agar tidak kewalahan dalam melakukan proses belajar mengajar. Pada sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai, taktik sebenarnya hanya bagian atau variasi dari teknik. Taktik pembelajaran adalah variasi dari teknik pembelajaran. Misalkan terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Yang keenam, model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan. Metode dan teknik pembelajaran, ada berbagai macam model pembelajaran. Salah satunya yaitu model pembelajaran jigsaw. Adapun langkah-langkah dalam kelebihan serta lain-lain. 7. Gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran merujuk cara bagaimana seseorang individu itu boleh belajar dengan caranya sendiri yang menurutnya paling berkesan. Pendekatan pengajaran yang secocoknya diperlukan bagi membolehkan murid mencapai pembelajaran yang optimum. Ada beberapa jenis gaya pembelajaran, yaitu yang pertama, activity, yang kedua, reflektor, yang ketiga, teoris, yang keempat, programatis pelajar. 8. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Kesimpulan yang saya ambil ialah 1. Pendekatan pembelajaran berarti titik awal cara pandang kita menghadapi suatu proses pembelajaran. Yang kedua, strategi adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima, memahami dari strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan. Yang keempat, teknik pembelajaran adalah bagaimana seorang guru mensiasati sebuah keadaan yang sifatnya sudah spesifik. Yang kelima, taktik pembelajaran merupakan gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang keenam, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketujuh, desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan
secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedelapan, gaya pembelajaran merujuk cara bagaimana seorang individu itu boleh belajar dengan cara paling berkesan. Sekian hasil presentasi saya. Shalom. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. If we can't stop the bleeding, we don't have to fear.